Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok produksi massal akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita mempresentasikan, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldo Albert Mulia. Perkenalkan, nama saya Anggia Zafira Putri. Perkenalkan, nama saya Andi Rageng. Saya dari kelas 12-3 Farmasi Negeri 17 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Aini dari kelas 12-3. Perkenalkan, nama saya Nusalia Amelia Ramadini dari kelas 12-3 kali. Perkenalkan, nama saya Widya Aprilia Putri dari kelas 12-3 Farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda dan menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massa berarti mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan dengan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-cirinya, yang pertama ada produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biaya perodaknya rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu bila terjadi kelebihan produk atau overproduction. Perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produksi cepat terserap. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya ada hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratannya tinggi, dan tingkat produksinya cepat. Apa aja kelemahannya? Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku, kurangnya beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Perencanaan produksi massal. Pengertiannya sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sukarya Simulingga 2013. Perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, bulk out, items, dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. 1. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi, penelitian, dan pengembangan produk meliputi 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada. Tujuan 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan
dibagi menjadi 5. Yang pertama mencari gagasan, yang kedua menyeleksi produk, yang ketiga ada desain produk pendahuluan, yang keempat pengujian, dan yang kelima desain akhir. Nah, yang pertama itu kan mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua menyeleksi produk, yaitu untuk memilih gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan. Yang ketiga ada desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Nah, yang keempat ada pengujian, merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak. Baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Nah, yang kelima ada desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Nah, di slide selanjutnya ini ada menetapkan skala produk. Itu ada penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Nah, di slide yang ini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan dalam perencanaan produksi. Pengertian peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada klasifikasi peramalan. Peramalan jangka panjang itu 2-10 tahun, peramalan jangka menengah itu 1-24 bulan, peramalan jangka pendek itu 1-5 minggu. Nah, di slide ini ada tujuan peramalan. Yang pertama itu untuk menentukan kebutuhan pabrik. Yang kedua ada menentukan perencanaan jangka menengah. Yang ketiga ada menentukan penjadwalan jangka pendek. Lalu ada karakteristik peramal yang baik. Yang pertama ada akurasi, biaya, dan kemudahan. produk. Jenis-jenis proses produksi berdasarkan wujud proses produksinya itu dibedakan menjadi 5, yaitu ada proses kimiawi. Proses kimiawi itu proses yang menitikberatkan pada adanya proses analis atau sintesis serta senyawa kimia. Contohnya produksi pada perumahan, obat-obatan, dan tambang minyak. Yang kedua bahan bentuk. Ketiga assembling. Assembling adalah proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Keempat, transportasi. Proses produksi yang menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Yang kelima, penciptaan jasa administrasi. Itu suatu proses yang memberikan jasa kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga yang membutuhkan. Yang kedua, berdasarkan arus proses produksi itu dibedakan menjadi 3.
ada terus-menerus, itu pengertiannya proses produk yang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Kalau yang kedua terputus-putus, itu pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Yang ketiga, proses produk campuran. Tipe proses produk ini merupakan penggabungan dari produk yang sebelumnya, yaitu proses terus-menerus dan terputus-putus. Proses produksi berdasarkan bahan mentah itu dibedakan menjadi dua, analitik dan sintetik. Analitik merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Dua, sintetik. Proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Tujuannya dari proses produksi ini yaitu meningkatkan efisien, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas tahapan proses produksi.